Selamat datang di Jahit Menjahit bareng Anima. Awalnya aku ragu banget. Emang bisa 2,5 meter aja bisa jadi outer yang beda-beda. Tapi aku coba aja dan hasilnya ternyata gokil. Sebelum kita mulai, coba tebak di komentar ya. Kira-kira outer model apa sih yang bakal aku buat dari kain ini? Mula-mula, jiplak pola dasarnya dulu ya. Tutorial bikin pola dasarnya ada di link kanan atas atau link di deskripsi video. Bagian bahunya masuk 1 cm dan bagian lehernya turun 2 cm. Lanjut ke leher dulu ya guys ya. Leher belakang turun 1 cm. Kalau bisa tarik garisnya yang luas ya guys ya. Nah ternyata di sini luasnya turun 0,5 cm dari pola dasar. Bagian leher depan turun 2 cm. Lalu tarik garis dari bahu atas ke titik leher depan. Pakai penggaris panggul luar dulu, lalu lanjut pakai panggul dalam. Nah karena di sini aku lihat jadinya jelek, jadi leher depan aku turunin 5 cm ya guys ya. Lalu tarik garis baru dan ganti pakai penggaris panggul dalam untuk lanjutin garisnya. Nah bagian bawahnya dilengkungin dikit biar luas. Bagian patah-patahnya diluasin lagi ya guys ya. Nah kalau gini kan kelihatan bagus. Kalau polanya aja bagus, gimana nanti bajunya? Lehernya udah selesai deh depan belakang. Yang ini TB atau lipatan, yang ini TM, dan nanti ada kancingnya. Di sini tinggal tarik lurus aja sampai bawah. Ups lupa, panjang bajunya belum ditandai. Aku tandai dulu ya guys ya. Kurang lebih 80 cm aja. Baru deh lanjutin garis yang tadi. Nah bagian bawahnya digaris lurus juga. Pola ini aku kasih nama model 1. Ups, sorry guys. Aku lupa kalau pinggirannya ini nanti di bisban. Jadi ini dilengkungin gini ya guys ya. Biar bisbannya luas dan bajunya jadi bagus juga. Untuk proses cutting, ini biasanya aku potong jadi 1 antara TM dan TB-nya. Untuk layer pertama ini adalah lipatan. Terus aku siapin untuk layer keduanya. Layer kedua atau TM ini aku lebihin 1 cm aja untuk kancingnya. Nggak perlu dilebihin banyak-banyak karena kancingnya nggak numpuk tapi ketemu. Jadi cukup dilebihin 1 cm aja. Sebelum dipotong jangan lupa direkatkan dulu biar potongannya rapi. Yuk gas lanjut potong aja. Jangan lupa tambahin 1 cm semua buat kampuhnya. Lanjut potong bagian depan. Ambil dulu jarumnya, terus sembunyiin kayak yang aku lakuin di video ini. Baru potong bagian lipatan layer yang kedua. Lanjut potong bagian lehernya. Untuk model 1, pinggirannya kan ada bisban. Jadi aku jahit dulu bisbannya kayak gini. Perhatiin posisi bisbannya ya guys ya. Nah kalau udah disambung semua, jadinya kayak gini. Menjadi satuan panjang. Karena kan emang bisbannya dibuat keliling baju. Terus dilipat sekali dan dijahit selebar sepatu aja. Nah jadinya kan kayak gini nih. Terus gunting selebar 2,5 cm dari sisi kiri ke kanan. Dan penampakannya gini deh. Wow. Yuk lanjut ke bajunya ya. Jahit dulu bagian bahunya dengan teknik jahit lurus.
And we're done. Lanjut pasang bisban keliling. Dari bawah naik ke sini, terus ke bawah lagi. Bagian atas itu adalah sisi baik. Jadi posisi bisbannya harus seperti ini. Terus tempelin ke bagian bawahnya kayak gini ya. Dipasin aja dari pinggirannya. Terus jahit selebar sepatu aja. Kalau udah dijahit keliling, semuanya udah selesai, kita lanjut ke setrika. Arahkan semua sisa kainnya ke atas, lalu disetrika. Sebelum lanjut merapihkan bisbannya, aku mau jahit bagian tali dulu. Jadi ini ditekuk dulu untuk ujungnya. Kalau udah ditekuk lagi yang sisi kanan kirinya kayak gini. Nah terus ditekuk lagi tuh jadi satu. Jadi hasilnya tuh kayak 0,5 cm gitu. Nah ujungnya dijahit kayak gini. Ujungnya dijahit dulu. Kalau udah baru bagian sisi yang panjang banget kayak gitu dijahit dulu ya. Nah jadinya kan kayak gini nih. Ya kan, bagus kan, rapi kan. Nah lanjut di bagian sisi satunya itu dijahit juga. Jadi kanan kiri itu ada jahitannya gitu. Nah hasilnya kayak gini nih. Bagus kan? Sisi kanan kirinya ada jahitan dan ujung-ujungnya juga dijahit. Jadi dia bakal kelihatan rapi tanpa perlu disetrika. Oke, jahit talinya kan udah beres nih. Sekarang lanjut ngerapihin si bisbannya. Nah kemarin kan udah disetrika kayak gini. Tinggal ditekuk aja. Terus bagian ini itu dijahit. Nah hasilnya kayak gini, rapi kan? Jangan lupa untuk talinya dipasang di bagian sisi kanan kiri. Ada 4 titik ya. Bagian kanan depan, kanan belakang, terus bagian kiri depan sama kiri belakang. Nah untuk menentukan talinya itu sepanjang 33 cm. Itu menyesuaikan aja tergantung ukuran dari kalian masing-masing. Kalian cocoknya itu di bagian mana? Nah kalau untuk klien aku ini cocoknya di 33 cm dari bahu. Jadi turun 33 cm di sisi ini, nanti baru aku kasih pitanya kayak gitu. Jadi jangan langsung dijahit semua karena ada talinya. Kalau bisa dipasang dulu talinya, dikasih jarum pentul supaya nggak kelupaan. Kalau ini aku nggak pakai ditandain ya, jadi langsung aku jahit aja kayak gitu. Kalau kamu lupaan, mending dikasih jarum pentul dulu aja. Next, model 2. Copy paste dulu dari model 1. Kalau udah, aku sisihkan dulu yang model 1. Ini model 2-nya ya guys ya. Bagian leher depan masuk 2 cm dari pola dasar. Jadi, TM dan TB-nya sama-sama lipatan. Lanjut ke bagian bahunya, masuk 3 cm. Lalu tarik garis lurus ke bawah. Karena modelnya nanti ada kayak renda-rendanya gitu, jadi harus dikurangi 3 cm biar nggak kebesaran bajunya. Jangan lupa bagian sudut ini harus dilengkungin agar luas. Dan jadi deh model 2-nya. Lanjut ke potongan model 2. Karena ini bagian depan dan belakang sama-sama lipatan, kainnya aku tumpuk 2 dulu kayak gini. Terus ditumpuk lagi kayak gini. Jadi ada 4 layer ya guys ya. Aku jarumin dulu sebelum potongan. Tadi kan aku tumpuk di dalamnya. Jadi aku pisahin dulu karena aku mau potong leher bagian depannya. Untuk menjahit model 2, karena bagian
depan dan belakang itu sama-sama lipatan. Jadi di sini kita cukup jahit bagian bahu aja. Nah, kalau udah lanjut jahit bisbannya kayak gini. Setelah dijahit, nanti disetrika ya. Semua sisanya ditaruh di atas kayak gini. Terus disetrika. Nah, nanti kalau udah disetrika, bagian ujungnya dikasih kayak kerutan renda gitu. Nah, kerutannya itu bisa disesuaikan. Kalau mau agak kerut banget bisa, tapi di sini aku sedang aja ya. Nah, jaraknya itu dari yang ujung sini ke sananya itu 1 cm aja. Dan jadinya kayak gini. Kalau udah semua, bagian dalamnya dirapihin dengan obras. Kan tadi ada sisa-sisa tuh. Nah, itu dipotong aja sekalian sama obrasnya. Terus dibalik kayak gini dan dijahit bagian kanan dan kirinya. Kayak tadi kita jahit talinya. Dan hasilnya jadi rapi kan? Dan ini adalah tampilan yang mengelilingi outernya. Kalau untuk lehernya cukup di bisban aja, bisban polos. Jangan lupa ada tali ya bagian kanan kiri. Dan ini dia hasilnya. Gimana menurut kamu? Suka yang model 1 atau model 2? Next, model 3. Copy paste lagi dari model 1. Kali ini bagian bahunya keluar 3 cm. Lalu tarik garis lurus. Gambar dulu leher bagian belakang. Jangan lupa gambar juga bagian leher depan. Oh iya, leher depan disamakan dengan model 1 ya guys ya. Karena model 3 ini kayak kutu baru, dan otomatis bagian leher ada kerahnya, jadi bagian depan masuk 3 cm untuk kerahnya. Nah, TM-nya jadi masuk ke bagian ini. Terus, titik leher ini dihubungkan ke titik depan. Jadi, TM-nya yang aku lingkarin ini ya. Nah, yang ini TB, lipatan ya guys ya. Untuk bagian bawah model 3 tetap kotak aja. Dan bagian lengan model 3 kayak kelelawar. Lebarnya sekitar 10 cm dan panjangnya sampai ke pinggang. Lalu ukur dulu panjangnya. Di sini 35 cm ya guys ya. Lanjut bikin pola lengan. Bagian ini aku jadiin lipatan bahunya. Jadi aku tandai 10 cm. Dan bawahnya 35 cm. Lurus dulu bagian atasnya. Baru lanjut ke bawah pakai penggaris panggul. Cara sambunginnya kayak yang di video ini ya guys ya. Jadi deh lengan kelelawarnya. Next, potong model 3. Cuma 1 layer aja dulu ya guys ya. Gunting bagian TB atau belakang dulu. Lanjut ke bagian TM atau bagian depan. Polanya nggak perlu digunting, cukup ditekuk aja. Di sini aku tekuknya sesuai pola. Nah, kalau udah, lanjut ke sesi jahitnya. Ups, lupa potong lengannya. Potong dulu deh.
Bagian ini harusnya kan bukan lipatan. Dan ini motongnya pas lipatan. Jadi ini aku potong ya. Sekarang kita lanjut model ketiga, yaitu model terakhir ya. Kita jahit dulu bagian bahunya. Kalau udah, lanjut ke bagian kerahnya. Dan kerahnya ini nyambung ya, dari bagian kanan bawah, nyambung ke atas sampai ke kiri bawah. Dan lebar kerahnya cuma 3 cm aja. Nah, hasilnya kayak gini nih. Nanti kalau udah dijahit, diobras kan bagian dalamnya. Nah, kayak gini. Abis diobras, itu lanjut kita jahit bagian kanan kirinya supaya terlihat rapi seperti ini. Lanjut ke bagian lengannya. Lengan kupu-kupu ini bagian luarnya diobras dulu kayak gini. Nah, nanti kalau udah diobras dilipat 1 cm aja terus dijahit sekali. Terus hasilnya kayak gini kan untuk ujungnya ya, bagian luarnya. Nah, kalau udah bagian lengannya itu dijahit. Nah, untuk yang atasnya itu kayak dilipit atau dikerut dikit. Kalau aku sih cukup ya, dikit aja. Nah, nanti kalau udah semua nih, bagian lengan udah dijahit, udah diobras, terus dijahit 2 kali. Jadi 2 kali tuh kayak bagian kerahnya gitu loh. Habis diobras terus dijahit. Nah, kayak gini hasilnya, jadi rapi kan?